jidduhun najid, nikah itu main-mainnya benerannya beneran gitu. Dari kata-kata gitu kan. Nah, jadi Ustaz, ini kan pinggiran kota dah saja. Pinggiran kota Bulian Ustaz. Iya, Di sini nih. saya bilang. Tempatnya tuh Masya Allah dah asri, dah Bang Dede. Dingin, Asri, iya. sepi. Kita bernapas itu segar banget. Tapi sebenarnya kalau tempat sepi kayak gini nih banyak gangguan dah Ustaz. Maksudnya gangguan dari manusia ya dulu, Ustaz. Kayak premanisme atau gitu sebenarnya. Sebenarnya alhamdulillah selama tinggal di sini belum pernah menemukan yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Dan memang pun ini bukan jalur yang orang sering melintas di sini. Karena kalau emang lintas di sini mereka mau ke kebun dan kita pun kenal sama orang-orang yang punya kebun di sini. Alhamdulillah. Nah, kalau tempat sepi kayak gini, teringat yang kasus Madura tuh, nah Bang. Apa tuh Bang? Yang Jarot. mana tuh Bang? Nah, sebenarnya itu timbul pertanyaan tadi itu, Zat. Jadi kasusnya tuh gini, dia itu dicagil lah ibaratnya kan, dicagil terus disakit hati. Singkat ceritanya gitu kan. Terus dia ambil parang ke rumah, celurit Bang. Yang di Madura itu kan celurit kan khasnya kan. Terus dia datangi lagi nih tempat yang nyagil dia tadi, langsung diserang Zat. 4 orang meninggal. Nah, ini apakah ini bela diri atau ini emang pembunuhan gitu Zat? Maksudnya gitu Zat. Itu memang harus dilihat kan, ada seperti olah TKP, polisi meneliti, memang ada unsur perencanaan ataukah ada unsur memang kesehatan dan lain-lain. Namun saya teringat sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan izal taqa as-sayfan al-qatil wal maqtul finnar. Apabila 2 pedang sudah bertemu, ini hadis untuk orang yang memang mau dia duel tanpa ada sebab syar'i. Iya. Duel tanpa ada sebab syar'i, nggak dibenarkan duelnya. Nah, kata Nabi SAW, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama terancam neraka. Dan sahabat kan heran, ini orang yang bunuh jelas, dia membunuh, ada tindakan menyebabkan korban. Iya, Nah, benar. ini dibunuh kok dia masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Rasulullah SAW sebutkan alasannya, ya karena dia memang juga berambisi, dia juga berambisi mau bunuh, nah, tetapi qadarullah ya dia keduluan bunuh gitu. Oh. Jadi emang sama-sama mau saling bunuh Ustaz ya. Apalagi emang yang di kasus ini tuh emang dari yang korban yang meninggal ini yang nantangin katanya. Nantangin. Ambillah kau parang katanya. Aku tunggu di sini katanya gitu. Celurit kalau di sana. Celurit. Celurit. Oh, berarti itu maksudnya bukan ke ini Ustaz ya. Pembelaan diri bukan ya? Udah seperti tantangan gitu kan, mau berduel tanpa ada sebab yang syar'i. Ya kembali itu Ustaz, khususnya anak pribadi lah. Anak itu pengen juga Ustaz dengar nasihatnya. Anak ini salah satu orang yang mudah marah Ustaz, tersulut sumbu api boleh dikatakan lah. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Contohnya kayak gini, misalkan anak di jalan nih, ada orang megang rokok atau lagi merokok di jalan kan, kena ke anak itu Ustaz. Itu tuh anak langsung tersulut tuh Ustaz, langsung anak dekatin, anak mau marahin, akhirnya sudah marah udah selesai itu, ya udah anak istighfar kan, nyesal gitu kan. Nah paling yang anak ingin dari Ustaz itu nasihat untuk anak loh Ustaz. Gimana supaya anak tuh tidak mudah marah dengan di jalan atau dimanapun, termasuk dengan keluarga anak atau gimana. Karena anak ini termasuk orang yang mudah tersulut marah gitu dengan sesuatu yang anak tidak sukai Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz nasihatnya untuk anak? Ya, minta lagi ya kopinya. Oh, silakan. Ya, istilah orang sekarang tuh kesabaran setipis tisu ya. Iya benar Ustaz, setipis tisu Ustaz. Itu yang anak takutkan itu tadi Ustaz. Takutnya nanti malah jadi pertikaian kan. Oke, orang yang anak marahi dia nggak ngelawan kan, takutnya ngelawan ujung-ujungnya bisa jadi kayak kejadian tadi tidak Bang, bisa bunuh-bunuhan. Itu yang anak takuti Ustaz gitu. Makanya karena diikutin kan. Iya diikutin kan, itu kan memang ya anak tahu itu memang udah seton kan, udah mengendalikan kita kan. Cuma anak kepengen tahu nasihatnya gimana tuh Ustaz untuk supaya anak tidak mudah tersulut marah gitu. Ya, tama-tama bagus abang sadar itu masalah. Kan repot itu kalau kita nggak sadar punya masalah bang. Iya. Beratnya orang kalau sudah sakit dan nggak sadar sakit tiba-tiba roboh. Iya benar. Itu lebih bahaya kan. Ini abang sadar ini masalah. Marah itu merepotkan dan bermasalah. Makanya ada sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi SAW minta nasihat. Oh sini berikan wasiat kepadaku. Nah, Nabi SAW berikan wasiat ke orang ini. La taghdab. Ulang-ulangi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang tuh berpikir, ini Nabi kok ngulang-ulang, jangan marah, jangan marah. Ada apa dengan jarang marah ini, jangan marah.
Ternyata kata perawi, memang marah ini mengumpulkan berbagai macam kejelekan. Nah tadi kata Bang Dio, ada orang bunuh-bunuhan, Bang Jo udah khawatirkan marah tersulut emosi, Iya, benar. jatuh ke situ. Iya, benar. Dan Nabi SAW sudah memberikan arahan kepada kita untuk mengatasi ini. Selain tadi hadisnya, jangan marah diulang-ulangi. Ya, mengulang-ulang itu menunjukkan kita harus tanamkan di hati. Kita harus tekankan di hati, jangan marah. Carikan karakter tuh, jangan marah. Juga Nabi SAW pernah lihat orang marah sampai keluar urat-urat apa namanya nih, merah mukanya, keluar urat-urat nadi di kepalanya itu, mau marah dia. Apa kata Nabi SAW? Inilah a'lamu kalimatan law qalaha dhaba anhu ma yajid. Ya, aku tahu sebuah kalimat kalau orang ini ucap, ya, tentunya dengan sungguh-sungguh hilang marahnya tadi, hilang emosinya. Apa kalimatnya kata Nabi SAW? Qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita disuruh ta'awudz kalau marah. Oh, ta'awudz. Ya. Jadi kurang tepat kalau misalnya lagi marah kita malah bertakbir Allahu Akbar misalnya. Oh, iya Ustaz. Subhanallah Iya, gitu. iya. Ya, ini kurang tepat ya karena Rasulullah SAW berikan arahan bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan memang marah itu datangnya dari syaitan. Nah, dan syaitan disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya jadi majrad dam, dia mengalir di aliran darah. Di aliran darah kita ya, Ustaz. Kalau kita marah, kita jantung kencang, muka merah, aliran darah itu menaik. Darah menaik. Nah, kita disuruh bertawud tadi. Bertawud. Dan kita bisa melihat orang kalau sudah marah, dia kayak kesyaitonan kan? Istahwadha 'alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrullah. Dia seperti orang yang dikuasai syaitan sampai enggak ingat lagi mengingat Allah. Jadi kalau orang marah, kadang ada yang bisa bunuh orang, kadang ada yang ceraikan istrinya, mukul anaknya. Marah, emosi. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita ingat, ini datang dari syaitan. Mau nggak kita kesyaitonan? Oh, itu yang kita harus ingat ya Ustaz ya. Ini datangnya dari syaitan. Apakah kita rela kesyaitonan jadi syaitan? Iya. Istahwadha 'alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrullah. Kita dikuasai syaitan jadi lupa mengingat Allah. Jadilah hizbus syaitan, ya, kelompok-kelompok syaitan. Itu pertama, ingat. Ini tipu daya syaitan. Kedua, berdoa. Ya, termasuk ta'awudz kan bagian dari doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Syaitan. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita ini lemah. Ya, kita manusia. Ketika kita kembalikan permasalahan kepada diri kita, kita jatuh. Tapi kita harus beriktimat, kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan karena hebatnya saya, gitu. Bukan karena hebatnya kita. Kita harus langsung berlindung pada Allah. Ini syaitan bahaya. Ya Allah, berikan perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kedua. Ingat, kita benar-benar berdoa kepada Allah dari gangguan-gangguan syaitan ini. Setelah itu sudah bertawud, sudah sadar ini gangguan syaitan, kita juga serahkan permasalahan, kita sandarkan diri kepada Allah. Ketiga, di antara wasiat Nabi SAW juga ketika marah, yaitu idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi SAW. Kalau kalian marah tuh diam. Oh, diam aja Ustaz ya. Diam. Nah, karena bahaya. Kalau kita ada marah nih macam-macam yang keluar Bang. Ya, benar Ustaz. Itu yang anak alami Ustaz. Iya, kalau Kebun kita binatang keluar semua Ustaz. kita misalnya bawa mobil, misalnya kesenggol dikit, keluar dia macam-macam. Iya, benar. Lagi marah berarti. Lagi kesyaitonan. Jangan ikut-ikutan kesyaitonan. Nah, gitu kan. Nah, misalnya ada orang kita tegur di jalan. Nah, ngapain kata dia kan? Dia marah, jangan ikut-ikutan kesyaitonan, berarti dia lagi marah. Nah, kita diem. Tadi berapa banyak perceraian terjadi gara-gara marah. Nah, sampai-sampai ada di dalam pembahasan kita fikih itu dibahas orang yang memuncak marahnya terus menceraikan istrinya terjatuh enggak tuh talaknya terjatuh atau enggak. Bahkan beberapa ulama mengibaratkan orang yang memuncak marah seperti orang yang mabuk khamr, tertutupi akalnya. Nah, orang yang mabuk khamr tertutupi akalnya kan nggak terjatuh talaknya. Karena dia berbicara dalam keadaan nggak sadar akal, nggak sadar diri. Nah, orang marah bisa kayak gitu, bahaya. Orang marah bisa hilang akal, keluar kata-kata yang tidak dibenarkan. Iya. Apalagi beberapa kata-kata itu kan dampaknya besar. Tadi kayak tolak, itu kan dari kata-kata semua, kata-kata kufur. Orang murtad kan dari kata-kata juga bisa. Iya, benar. Masuk Islam pun juga saja. Iya, masuk Islam dimulai dari kata-kata. Kata-kata ini bahaya lisan itu. Nikah juga ya. Hidluna jid wa jidduhun najid. Nikah itu main-mainnya benerannya beneran gitu. Dari kata-kata gitu kan. Nah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, diam ya. Misalnya istri mancing biasa kan rumah tangga ya diam aja lah tuh. Itu keberapa tadi? Ketiga. Iya, ketiga. Keempat,
Rasulullah SAW juga berikan arahan kalau kita marah, disebutkan kalau dia berdiri, kalau seorang lagi marah, qaim falyajlis, kalau dia berdiri dia duduk, kalau misalnya belum juga hilang marahnya falyabtaji', kata Nabi, berbaring, ya. Menunjukkan marah itu kita harus merubah posisi. Oh, dari posisi semula ya Ustaz Iya. ya. Ada beberapa ulama membahas bahwasanya marah ini kan dari syaitan-syaitannya dari api gitu. Api itu membara, menaik. Maka kalau orang marah, tadi misalnya lagi duduknya ribut, Bang Dio marah ke anak, Bang Dio kan langsung berdiri tuh. Iya. Dia mau apa Sat misalnya? Misalnya kayak gitu. Tapi jangan kayak gitu, Bang. Dah. Ya, jangan sampai Ustaz. Ana yang Dah balik ribut kita sama dia. guys. Tamu saya. Iya. Menunjukkan orang marah tuh kan dia makin naik posisinya, makin naik dia, makin Iya. naik. Bahkan bukan cuma duduk saja, mandang pun dia naik. Langsung kayak gini dia kan, langsung mendongak orang kalau marah. Rasulullah berikan arahan sebaliknya. Kalau misalnya dia berdiri, qaim falyajlis, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Baring masih tidak mau pergi juga, ya pergi dari tempat itu. Oh, gitu. Jangan di situ. Ada perubahan posisi tadi untuk lebih meredam biar nggak meledak membara tadi, dan tidak membara. Juga beberapa ulama menyarankan seperti berudu, dengan berudu, tidak sebenarnya wudu, kita lebih menenangkan diri. Jadi ya wudu juga banyak faedahnya. Terakhir, untuk lebih menahan emosi dan marah, kita harus ingat ganjaran-ganjaran pahala-pahala bagi orang yang bisa menahan marah tadi. Oh, iya Ustaz, benar. Seperti banyak sekali dalilnya, seperti orang yang mampu nahan marah itu merupakan karakter orang bertakwa dan penghuni surga. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah marah nih, meledak-ledak, kita ingat, ya Allah, saya ini pengen jadi penghuni surga toh, gitu. Saya pengen jadi penghuni surga. Jangan sampai karakter saya nggak kayak penghuni surga, gitu. Allah Ta'ala sebutkan mengenai penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia itu nahan marah orangnya, nahan emosi dan gampang memaafkan. Kalau sudah kita gampang melampiaskan marah dan tidak bisa nahan, berarti kita melakukan karakter sebaliknya dari penghuni surga tadi. Nah, ini kita ingat ini. Gitu. Terus juga ingat bahwasanya orang-orang yang kuat itu orang-orang yang bisa menahan emosinya. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu bergulat, berduel. Iya, iya. Orang yang kuat itu yang memiliki nafsain indal ghadab, kata Nabi. Orang yang bisa nahan diri kalau lagi marah itu orang yang kuat, ya. Berarti yang bisa menahan marah tuh lah orang yang kuat saja. Iya. Kadang kan di jalan tuh, kalau di jalan tuh Bang, kita tuh, kau udah tahu siapa aku ya. Iya, bahasanya itu gitu Bang. bisikan setan tuh. Oh, ini bisa ini. Orang ini lemah ini, bisa aku ini. Nah, apa bahasanya gitu Bang. Makanya itulah yang anak takuti Ustaz. Ya, itulah nasihat-nasihatnya. Insya Allah anak cobalah Ustaz ya, pelan-pelan, karena memang jujur menahan amarah itu nggak mudah Ustaz untuk anak. Tapi Insya Allah atas nasihat Ustaz ini pelan-pelan anak jalan ini. Syukuran Ustaz atas nasihatnya. Ya intinya tadi ya, diingat step-stepnya. Iya. Yang pertama kali kita lihat ini dari syaitan. Iya, benar. Baik kita yang marah atau orang lain yang Iya, marah. dari setan. Nah, kalau kita misalnya ketemu orang kesurupan nih Bang, mau kita berkelahi sama orang kesurupan? Enggak ada urusan namanya. Iya, benar Ustaz. Nggak ada gunanya. Ada orang yang diam-diam tuh tiba-tiba loncat-loncat itu kan? Iya. Mau kita berkelahi sama dia? Enggak ada urusan namanya. Nah, lihat orang marah, ini orang lagi dikuasai setan. Apa urusan kita mau ngeladeni dia gitu kan? Iya, benar. Ya, jadilah dua orang kesurupan kalau kita ladeni. Itu mulai dari situ gitu. Iya. Wallahu a'lam.